Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dan salam ketemu lagi dengan channel Darul. Pada tayangan kali ini, kami akan menyampaikan bahasan tentang fakta menakjubkan dari perintah menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Informasi ini, kita awali dulu dengan pembahasan tentang perintah syariat di dalam Islam. Sejatinya syariat Islam itu adalah sesuatu yang dapat dipahami sebagai aturan-aturan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya maupun dengan sesamanya. Sedangkan tujuannya adalah untuk menggapai keselamatan dan kebahagiaan lahir, batin, baik di dunia ini maupun di akhirat kelak. Sekarang kita ambil salah satu syariat berpuasa di bulan suci Ramadan. Perintah berpuasa datangnya langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang terdapat di dalam Al-Quran, Surat Al-Baqarah ayat 183. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Di dalam ayat ini Allah menyebutkan, diwajibkannya orang-orang yang beriman untuk berpuasa, adalah dalam rangka terjalinnya hubungan antara mereka orang-orang yang beriman dengan Allah sebagai Sang Pencipta. Sedangkan tujuannya jelas, sebagaimana telah Allah sebutkan di akhir ayat tersebut, dengan kalimat la'alakum tatakun, yang artinya agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Sedangkan orang-orang yang bertakwa itulah orang-orang yang memiliki kebahagiaan sejati dan abadi di akhirat kelak. Lalu manfaat dan hikmah apa yang dapat dirasakan dengan dipenuhinya kewajiban menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan itu? Sahabat Darul Ilmi rahimakumullah, sebenarnya Allah telah berjanji kepada orang-orang yang menjalankan perintahnya, langsung atau tidak langsung, cepat atau lambat, akan memperoleh hikmah di balik perintah itu. Hal ini telah difirmankan oleh Allah di dalam Al-Quran. Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Quran, Surat An-Nahl, 97. Adapun manfaat dari ditetapkannya perintah puasa ini, telah ditegaskan dengan sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Sunni dan Abu Nuaim, berpuasalah niscaya kamu akan sehat. Dari sabda Nabi ini, para ilmuwan tertarik untuk melakukan riset dan penelitian di berbagai disiplin ilmu untuk membuktikannya. Dan ternyata hasilnya mengejutkan. Dengan berpuasa, diperoleh manfaat secara biopsikososial, berupa sehat jasmani, rohani dan sosial. Untuk menguatkan pernyataan tentang efek puasa ditinjau dari kesehatan ini, telah didapatkan abstrak metadata yang memenuhi kriteria. Tidak kurang dari 113 artikel yang dimuat di Medline dari negara-negara Islam lokal, mulai dari tahun 1960 sampai tahun 2009. Ternyata hasilnya telah disimpulkan, terdapat manfaat luar biasa di dalam perintah puasa Ramadan bagi kesehatan manusia. Kedahsyatan tersebut tidak disangka sebelumnya oleh para ilmuwan. Sahabat Darul Ilmi rahimakumullah, setidaknya ada 7 mukjizat kedahsyatan puasa Ramadan terhadap kesehatan versi Darul Ilmi. 7 macam kedahsyatan mukjizat puasa itu antara lain. Pertama, dengan berpuasa ternyata bermanfaat untuk menjaga keseimbangan anabolisme dan katabolisme. Awalnya, para ilmuwan menduga adanya kesamaan antara puasa dengan kelaparan atau starvasi dalam berbagai bentuknya. Ternyata keduanya berbeda. Starvasi dapat mengganggu kesehatan tubuh. Sedangkan sebaliknya, dalam puasa Ramadan terjadi keseimbangan anabolisme dan katabolisme, yang berakibat asam amino dan berbagai zat lainnya malah membantu peremajaan sel dan komponennya. Dapat memproduksi glukosa darah dan mensuplai asam amino dalam darah sepanjang hari. Cadangan protein yang cukup dalam hati karena asupan nutrisi saat buka dan sahur, akan tetap dapat menciptakan kondisi tubuh untuk terus memproduksi protein esensial lainnya, seperti albumin, globulin dan fibrinogen. Hal ini tidak terjadi pada starvasi jangka panjang, karena terjadi penumpukan lemak dalam jumlah besar, sehingga beresiko terjadi sirosis hati. Sedangkan saat puasa di bulan Ramadan, fungsi hati masih aktif dan baik. Kedua,
Hasil penelitian menunjukkan bahwa, dengan melaksanakan puasa Ramadan tidak berpengaruh negatif pada penderita diabetes tipe 2. Tidak ada pengaruh dan bahkan tidak terdapat perbedaan protein gula, protein glikosilat dan hemoglobin glikosilat antara orang yang sehat dan penderita diabetes tipe 2 tersebut. Namun pada penderita diabetes tipe tertentu, sebaiknya harus tetap berkonsultasi dengan dokter ketika hendak berpuasa. Terutama penderita diabetes dengan keton meningkat. Ketiga, puasa tidak memberikan efek negatif secara signifikan terhadap wanita hamil dan menyusui. Penelitian yang dilakukan di perkampungan Afrika Barat terhadap kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan kelompok tidak hamil dan tidak menyusui. Ternyata, dalam penelitian tersebut telah disimpulkan, tidak terdapat perbedaan kadar glukosa serum, asam lemak bebas, trigliserol, keton, beta-hidroksibutirat, alanin, insulin, glucagon dan hormon tiroksin. Hasil ini membuat kagum para peneliti, sekaligus mengakui kedahsyatan dari pelaksanaan ibadah puasa Ramadan. Bahkan ketika penelitian dilanjutkan ke arah lebih spesifik pada pengamatan janin, telah memperoleh hasil yang menunjukkan tidak ada perbedaan signifikan yang ditemukan antara kedua kelompok tersebut. Perkembangannya normal semua, mulai dari usia janin, berat badan ibu, perkiraan kenaikan berat badan janin, EFWG, BPP janin, AFI, dan rasio arteri umbilikalis SD. Semuanya normal saja seperti halnya kondisi tidak dalam keadaan berpuasa. Keempat, pelaksanaan puasa tidak mempengaruhi proses sirkulasi rutin pada kewanitaan. Para ahli melakukan penelitian terhadap wanita usia subur baik kondisi sebelum puasa maupun kondisi ketika berpuasa. Dan hasilnya menunjukkan, tidak ada pengaruh pada hormon virgisteron, yaitu hormon steroid dari golongan progestogen yang berpengaruh pada siklus menstruasi perempuan, kehamilan dan embriogenesis. Progesteron bersama dengan estrogen dihasilkan oleh corpus luteum, yaitu sebuah kelenjar endokrin yang merupakan sisa dari folikel setelah terjadinya peristiwa ovulasi. Tetapi, 80% populasi penelitian menunjukkan penurunan hormon prolaktin. Penelitian ini menunjukkan harapan baru bagi penderita infertilitas atau kemandulan wanita yang disebabkan peningkatan hormon prolaktin. Sehingga saat puasa, wanita tetap berpeluang besar untuk tetap pada kondisi subur. Kelima, sangat bermanfaat bagi jantung. Puasa Ramadan tidak mempengaruhi secara drastis metabolisme lemak, karbohidrat dan protein. Meskipun terjadi peningkatan serum urea dan asam urat dan penurunan LDL, namun akibatnya malah sangat bermanfaat bagi kesehatan jantung dan pembuluh darah. Beberapa penelitian chronobiological menunjukkan, saat puasa Ramadan berpengaruh terhadap ritme penurunan distribusi sirkadian dari suhu tubuh, hormon kortisol, melatonin dan glisemia. Berbagai perubahan yang meskipun ringan tersebut tampaknya juga justru berperan bagi peningkatan kesehatan manusia. Keenam, sangat efektif meningkatkan konsentrasi urin dalam ginjal serta meningkatkan kekuatan osmosis urin. Penghentian konsumsi air selama puasa sangat efektif meningkatkan konsentrasi urin dalam ginjal, serta meningkatkan kekuatan osmosis urin hingga mencapai 1000 sampai 12.000 ml osmosis per kilogram air. Dalam keadaan tertentu, hal ini akan memberi perlindungan terhadap fungsi ginjal. Kekurangan air ketika puasa ternyata dapat meminimalkan volume air dalam darah. Kondisi ini berakibat memacu kinerja pembuluh darah dan menambah prostaglandin yang pada akhirnya memacu fungsi dan kerja sel darah merah. Ketujuh, dengan puasa dapat memperbaiki kondisi mental secara bermakna. Seorang peneliti di Moskow melakukan penelitian pada 1000 penderita kelainan mental termasuk skizofrenia. Ternyata, dengan puasa sekitar 65% terdapat perbaikan kondisi mental yang bermakna. Hal ini terjadi karena, ketika puasa, telah ada peningkatan komunikasi psikososial baik dengan Allah dan sesama manusia. Hubungan psikologis berupa komunikasi dengan Allah akan meningkat pesat, disebabkan bulan puasa adalah bulan penuh berkah. Setiap doa dan ibadah akan berpahala berlipat kali dibandingkan biasanya. Bertambahnya kualitas dan kuantitas ibadah di bulan puasa, akan juga meningkatkan komunikasi sosial dengan sesama manusia. Baik keluarga,
saudara dan tetangga akan lebih sering. Berbagai peningkatan intensitas hubungan dengan pencipta dan sesamanya ini akan membuat jiwa lebih aman, teduh, senang, gembira, puas serta bahagia. Pemirsa rahimakumullah, demikianlah uraian kedahsyatan puasa Ramadan yang dapat kami sajikan kepada Anda. Semoga apa yang kami tayangkan ini memberikan manfaat kepada Anda sekalian. Jika menurut pemirsa tayangan ini bermanfaat, silahkan share kepada orang lain, agar mereka juga mendapat kemanfaatan yang serupa. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pemirsa yang sudah membantu pengembangan channel ini. Semoga menjadi ladang amal, yang pahalanya akan terus mengalir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.